Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah, menikmati pujian penyembahan serta firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, boleh kita hari ini menyembah Tuhan dengan penuh antusias, memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh pengharapan. Saya akan membacakan satu ayat yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah beribu-ribu kali untuk mendengarkan ayat ini. Namun ayat ini sangat memberkati kami, sangat memberkati dimanapun kami, dalam keadaan apapun. Mari sama-sama kita membuka satu ayat di Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kepada setiap kita hal ini boleh terjadi tanpa terkecuali di seluruh dunia. Tapi ingat, ketika kita melibatkan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan, di situ ada mujizat yang tidak pernah terpikir oleh setiap kita. Di situ ada pengharapan yang baru, di situ ada berkat yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita siapkan waktu yang terbaik. Kita sama-sama menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mari tutup mata untuk berdoa mengawali ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang spesial hari ini yang sudah Engkau izinkan kepada setiap kami boleh mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Hari ini Engkau sudah memulihkan kami. Hari ini Engkau sudah menguatkan setiap kami. Biar lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan setiap hati kami. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala dalam setiap hati kami. Biarlah kami dengan antusias untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kuserahkan hanya di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah lagi. Amen. Walaupun masih online, tapi hadirat Tuhan tidak dibatasi untuk kita bisa rasakan. Amin. Yes, amen. Mohon kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Sekali lagi dengan segenap hati. Haleluya, kami menyembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, Kau Raja, Kau Raja.
siap Tuhan datang kepada hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja kami yang hidup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Ada sukacita, haleluya? Yes, haleluya. Saudara di rumah tepuk tangan ya. Sekali lagi. Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh Roh-Mu ku berdiri dan bernyanyi, tinggikan nama-Mu. Keselamatanku, Kau membebasku, Kau sukacitaku. Takkan terukur sukacitaku karena-Mu. One, two, three, go! Tuhanku baik, Tuhanku baik selamanya. Bukan menari, bukan menari. Yesusku baik. Mari sama-sama kita angkat tangan. Ku akan seluruh hidupku, Amin. ku angkat tangan puji-Mu, karena-Mu ku berjanji, ku takkan berhenti. One, two, three, go!
mendapatkan kedamaian Tuhan. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Kami tahu Engkaulah kedamaian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Lord is my shepherd, I shall not fear.
Mari katakan dengan iman, Yesus. Dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Yesusku, hanya dalam-Mu. Dalam-Mu damaiku dapat. Dalam-Mu sukacita kami. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, saudara. Dalam-Mu Jesus, hanya damai Tuhan, sukacitaku. Dalam-Mu aku bangun. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu katakan aku bangun. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat. Dalam-Mu sukacita. Hanya dalam-Mu Tuhan. Aku bangun. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Katakan dalam-Mu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami bawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Apa yang kami buat Tuhan dalam pikiran, dalam perbuatan, sengaja tidak sengaja, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu hari ini Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ajari kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran perkataan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan seperti yang Tuhan mau sampaikan Tuhan. Tuhan ingatkan satu persatu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, dengan teliti, dengan benar Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang bukan datang dari Tuhan, yang mengganggu pikiran kami Tuhan, situasi sekeliling kami Tuhan, yang membuat hati kami gelisah Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar Tuhan teduhkan hati kami, berikan kami pikiran yang jernih ya Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan mendapat tempat yang terbaik dari hati kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang siap bersama saya katakan amin.
Puji nama Tuhan, selamat beribadah buat semua jemaat House of Grace dimanapun Bapak Ibu berada. Tanpa terasa hari ini kita sudah masuk bulan Oktober, minggu pertama. Sudah 7 bulan kita beribadah online. Bapak Ibu tetap antusias mengikuti ibadah online? Kita ada ibadah doa malam, ibadah doa fajar, ibadah hari Minggu ya. Bapak Ibu yang kesulitan ibadah, hari ini banyak ibadahnya. Mari kita tambahkan waktu-waktu kita untuk banyak waktu di kaki Tuhan. Tuhan izinkan pandemi ini, Tuhan punya maksud untuk kita masuk di dalam satu era new normal ini. Kita tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Ya, dulu kita begitu sibuk sendiri, sibuk acara kita sendiri ya. Ada yang sibuk ke mall, sibuk belanja gitu ya. Ada yang terlalu sibuk untuk jalan-jalan, ada yang sibuk kerja gitu ya. Sampai lupa nggak bisa ibadah ya, nggak bisa doa gitu ya. Tapi Tuhan berkata hari ini kita punya banyak waktu kalau kita mau cari Tuhan. Tuhan sedang siapkan kita untuk masuk ya di zaman yang sulit. Firman Tuhan berkata pada akhir zaman kita akan masuk masa-masa yang sukar. Yang benar-benar sukar, saya beritahu Bapak Ibu. Yang hari ini kita alami ini masih apa ya? Masih permulaan, masih cobaan gitu ya. Nah, ini yang menentukan kalau kita bisa survive ya, kita bisa tahan ya, kita bisa tetap konsisten setia kepada Tuhan. Nah, ini kita akan melanjutkan ya perjalanan rohani yang berikutnya. Kemarin kita sudah belajar akselerasi. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama belajar firman Tuhan selama 2 bulan kemarin gitu ya. Kita sudah dapat banyak hal. Dan hari ini, minggu yang pertama ini kita siap belajar yang berikutnya, yaitu tentang anggur baru ya. Tuhan akan ngajarin kita tentang anggur baru, kerbat yang baru. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 37-38 ya. Saya akan bacakan firman Tuhan Lukas 5 ayat 37-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengkoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula ya. Tuhan berpesan anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru ya. Anggur yang baru ini yang dimaksud di sini berbicara tentang apa, Saudara? Berbicara tentang sesuatu yang baru yang Tuhan belum pernah berikan kepada kita. Ya, kita belum pernah terima yang baru dari Tuhan. Saat ini anggur baru adalah sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang belum pernah kita alami. Bapak Ibu pasti rindu ya ngalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, saya percaya hari ini kita akan diberikan Tuhan hal yang baru yang dari Tuhan. Ya, intinya apa, Bapak Ibu? Kita mesti siapkan kerbatnya, wadahnya. Tuhan tidak bisa berikan anggur yang baru buat orang-orang yang masih belum punya wadah yang baru, kantong kulit yang baru, yang layak dipakai untuk menerima anggur yang baru. Makanya kemarin
akselerasi itu menyiapkan kantongnya. Ketika kita hari ini sudah mengalami pertumbuhan rohani, ya kan, sudah berlari-lari ya kepada tujuan ilahi, maka itu artinya kita sudah punya kantongnya. Sekarang Tuhan mau curahkan kita anggur yang baru kepada kita. Pengalaman-pengalaman yang supranatural, yang baru, yang belum pernah kita alami. Kita akan alami bersama-sama hari-hari ini. Masalahnya kantong saudara kondisinya saat ini seperti apa? Ya, Tuhan tidak bisa mengisikan, sekali lagi ya, kantong yang tua, kantong yang lama. Apa itu kantong yang lama? Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mungkin sudah 2 bulan khotbah akselerasi pun saudara masih belum mempan, masih kantongnya lama, masih belum gerak, belum action, belum lari, ya, masih duduk-duduk, masih laye-laye, ya, masih ngikuti ibadah setengah-setengah hati, ya, masih doanya juga setengah-setengah hati, sekalipun waktunya sudah banyak. Kalau dulu ngomong sibuk, sekarang waktunya banyak, masih belum melakukan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini berarti belum siap kantongnya. Hari ini kesempatannya. Sebelum kita berbicara banyak tentang anggur baru ke depan ini, minggu pertama ini mari kita sama-sama bertobat, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau siapkan kantongnya Tuhan. Aku tidak mau Tuhan ada anggur baru tercurah, tapi aku dilewatkan. Aku tidak siap dengan kantongku Tuhan. Ya, saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu bulan Juni, ya tepatnya saya mencatat di jurnal saya, 17 Juni kita mulai mengisi rutin doa malam. Saya bersama Pak Yusuf setiap Rabu malam memimpin pujian, penyembahan dan firman Tuhan tentang doa malam. Kemudian Bu Aiti juga memimpin minggu berikutnya. Jadi kami gantian, mulai bulan Juni, Juli, kami terus rutin setiap Rabu. Saya masih ingat, itu tanpa terasa ketika kami menyiapkan persiapan itu, sepertinya akselerasi itu sudah ada di dalam roh kami. Ya, saya ngalami sesuatu akselerasi rohani, ya, percepatan rohani. Rasanya nunggu Rabu itu lama. Kepengen terus menyembah bersama-sama saudara, tapi saya nggak bisa karena nunggu IG live-nya tunggu Rabu. Jadi kami lakukan itu tiap hari di rumah bersama saya dengan Pak Yusuf lakukan itu, ya, kami lakukan itu. Terus kemudian Bu Aiti juga ngalami akselerasi rohani dan ngalami percepatan rohani ketika dia menyiapkan pelayanan di doa malam. Kemudian pada bulan Agustus akhir, ya, kami berdua sharing tentang Shema. Kami dapatkan suatu dari Tuhan bahwa kunci kita mengalami anggur baru ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Saya mulai praktek berdua, kami mulai praktek. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak akan mampu menghadapi hari-hari ini ke depan. Kemudian saya mulai lakukan Shema, ya, Shema Israel, ya. Saya mulai mengatakan Tuhan, ya. Itu diambil di dalam Markus 12 ayat 29. Kita lihat ayat ini. Saya ingin menyampaikan ini berulang-ulang kepada Bapak Ibu, ya, sampai Bapak Ibu semua di ibadah minggu ini mengalami. Tentu yang doa malam sudah berapa banyak mengikuti Shema ini. Karena 1 bulan, topik bulan 9 itu tentang Shema, ya. Hati yang melekat kepada Tuhan, yang siap menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihimu, ya. Markus 12 ayat 29. Ayat 30, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ayat ini sering kita baca, tapi Tuhan mau
kita mempraktekannya, merenungkan firman ini siang dan malam. Ketika kami merenungkan itu, mengatakan pagi doa penyembahan, kami mulai menyembah, kami mulai ngomong, Tuhan aku mau mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu segenap hatiku Tuhan, segenap jiwaku, segenap akal budiku, segenap kekuatanku, aku mengasihimu Tuhan. Dan terus berulang-ulang kami nyatakan, Roh Kudus itu mulai bekerja, Roh Kudus mulai menyingkapkan dalam hati saya, gitu ya. Apa-apa yang saat ini yang menghalangi saya untuk saya nggak bisa mengasihi Tuhan, Roh Kudus mulai tunjukkan, saya mulai persembahkan hati, mulai persembahkan tubuh ini, saya mulai menyerahkan, Tuhan saya mau melekat, saya mau connect dengan Engkau, Kepala gereja Tuhan, aku mau Tuhan terhubung terus Tuhan. Dan saya mulai lakukan itu terus menerus. Saya melihat Tuhan mulai buat terobosan. Benteng-benteng yang iblis bangun dalam pikiran saya mulai diruntuhkan. Firman Allah itu mulai terus muncul setiap hari, setiap pagi, terus menerus. Sudah 1,5 bulan kami tiap hari ya. Dan saya merasakan itu, Tuhan itu benar-benar mencurahkan anggur baru. Hidup, roh ini hidup saudara ya. Dan kami mulai menularkan orang-orang sekeliling kami, binaan-binaan ya. Kebetulan kami mulai menghidupi pemuritan ya. Saya mulai membina 12 orang ya, 13 orang ya. Kami mulai bangun hubungan untuk setiap hari berdoa, setiap hari kami bangun sharing firman Tuhan, setiap hari kami mulai shema, mulai bagikan itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi ya di dalam grup saya, grupnya Bu Aidi, sama-sama kami ngalami breakthrough. Saya mau saksikan kepada Bapak Ibu ya. Mereka ngalami anggur baru, Tuhan curahkan. Mereka itu bisa doa nyembah itu ya. Bisa 1 jam, ada yang berbahasa roh sampai 2 jam. Bahkan keluar bahasa-bahasa yang baru. Ini orang-orang saudara ya, itu orang yang sudah nyaman hidupnya. Rasanya kalau saya tanya, apa yang perlu tak doakan? Terus dia selalu berkata, oke kok, baik-baik aja. Saya langsung bilang, oh kalau kamu pengen ngalami Tuhan yang lebih, pasti ada sesuatu. Kamu pengen nggak Tuhan kasih kamu sesuatu yang baru? Ayo kita berdoa. Kami mulai mitra doa dalam pembinaan itu. Saya mulai berdoa. Ketika saya berdoa, Roh Kudus itu bicara lagi. Tuhan mulai bukakan telinga rohani saya. Saya mulai dengar Tuhan berkata apa-apa yang sedang ada dalam kehidupan orang ini. Dan saya mulai doakan bersama-sama. Oh nggak tahan mereka. Nggak tahan. Apinya mulai terbakar. Hatinya mulai terbakar untuk mengasihi Tuhan. Saya mulai berkata, ayo engkau mengasihi Tuhan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dia mulai terbakar mengasihi Tuhan. Sampai saya sudah berhenti itu ya. Dia bilang, aku masih nyambung 2 jam lagi sama Tuhan. Aku ngalami kasih mula-mula. Aku seneng doa itu sekarang. Seneng cinta sama Tuhan itu seneng. Saudara, ini bukan cuma 1 orang, 1 orang lagi, 2 orang lagi. Sampai saya itu ngelihat, Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, aku baru tahu Tuhan, betapa Engkau tuh cinta kepada kami Tuhan. Kau menginginkan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ada yang ribut suami istri saudara. Ketika kami sampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada mereka, bahwa Tuhan ingin kau mengasihi Tuhan, cuma gitu aja loh. Tapi saya melihat ini anggur barunya itu sudah kami alami, sudah ada di kantong ini, tinggal nuang. Ketika kami tuang, itu orang-orang yang kering itu mereka ngalami sesuatu yang baru. Mereka berkata, mereka nangis, mereka ngomong, Tuhan aku mengasihimu, aku mau mengasihimu Tuhan. Tanpa kami beritahu, babi bu mereka langsung ngomong, aku mau kembali sama suamiku, aku mau berdamai, aku mau mencintai suamiku lagi. Bukan cuma dia yang diubahkan, suaminya juga ikut diubahkan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengalami banyak masalah, bukan cuma masalah hubungan, masalah keuangan, juga mengalami breakthrough lewat shema ini. Mereka mulai mengasihi Tuhan. Ya, tidak mikir kesulitannya lagi. Dia mulai
persembahkan tubuh, persembahkan hati untuk mengasihi Tuhan. Ya, mereka mulai ngerenungi firman untuk mengasihi Tuhan sepanjang hari. Ya, mereka nyanyi, mereka nyembah, pokoknya connect sama Tuhan terus. Apa yang terjadi? Tuhan itu bekerja ketika kita terhubung dengan kepala, yaitu Kristus. Ya, ketika kita melekat dengan pokok anggur, kita akan sanggup melewati segala hal. Kata Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain kau melekat kepadaku. Bapak ibu saudara yang hari ini sedang beribadah, engkau mengalami banyak masalah. Engkau kalau tidak melekat dengan Tuhan, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tuhan sudah berkata, tapi kalau engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat segalanya untuk engkau. Itu yang dialami Bapak ibu yang sudah mengikuti sharing kami di doa malam, ya kan, yang kesulitan keuangan ngalami breakthrough. Orang yang tidak bayar utang sudah 6 tahun bisa datang mau bayar hutang. Orang yang sakit ngalami kesembuhan. Yang luar biasa yang saya alami Bapak Ibu. Saya disembuhkan Tuhan dari sakit kaki dan pinggang saya. Yang sakit sudah sekian tahun, sudah hampir 10 tahun. Saya ngalami kesembuhan. Tapi lewat Shema ini apa yang terjadi? Saya pikir cuma saya nggak merasa sakit, tapi saya belum coba untuk naik tangga. Biasanya saya tidak berani kalau naik tangga. Pasti setelahnya itu, waktu naik nggak kerasa ya. Setelah naik itu besoknya itu atau malamnya itu langsung kaki saya ini kayak orang ditarik gitu loh. Goyang aja sakit lagi. Jadi kayaknya itu perlu halusan gitu loh, nggak bisa digeradak gitu. Saya takut itu. Tapi saya lupa karena anggur baru dicurahkan dalam hidup saya ngalami hal yang belum pernah saya dapatkan. Saya bisa naik tangga. Bukan cuma 1 loteng, saudara. Saya bisa naik sampai lantai 3. Tanpa sakit. Saya praktekkan setiap hari, saya diajak Pak Yusuf naik. Setiap pagi, setiap sore saya diajak naik. Lihat rooftop yang baru dia bangun. Itu tidak sakit sampai hari ini. Wow. Tuhan bilang kalau engkau melekat kepadaku, ya kan, apa saja yang kamu doakan, kata Tuhan, kamu akan menerimanya. Ini ada luar biasa nih Yohanes 15 ini, ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu, kuncinya hari ini, ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Shema setiap hari, katakan Tuhan, engkau Allahku, engkau Tuhanku. Engkau besar Tuhan, aku mengasihi engkau. Artinya apa? Kita deklarasi kita itu nggak punya andalan yang lain selain Tuhan. Oh, Tuhan itu senang kalau kita itu menomorsatukan Tuhan. Itulah ibadah sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya. Lewat kami ngalami banyak hal bersama dengan Tuhan, ya. Kami mulai rindu bagikan kepada orang lain lewat mitra doa. Jadi sekarang sudah banyak mitra doa. Bapak Ibu yang belum join, ya, ayo siapkan kerbatnya. Kalau kerbatnya enggak baru, sekalipun join mitra doa, enggak ngalami juga, saudara. Kuncinya kerbatnya. Siapkan hati yang haus, sudah punya wadah, kepengen. Nah, Tuhan tinggal ngasih. Tuhan tinggal ngalirkan. Karena sudah banyak orang yang punya anggur baru. Tinggal dikasih, dituangkan, ya. Saya sudah coba itu ke beberapa ibu-ibu gembala, mereka ngalami anggur baru, ya. Satu ibu gembala bersaksi kepada saya, ya, sejak dia menikah, ya, dia tidak berani khotbah, ya. Suaminya tiap kali disuruh khotbah selalu suruh suaminya yang khotbah. Dia nyaman sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu gembala. Jadi nggak perlu khotbah, bagian khotbah itu suami, ya. Tapi sejak dia pemuritan dengan saya, ya, saya ajari dia Shema, dia lakukan terus dengan suaminya, dengan anak-anaknya, ya. Dia buat mitra doa dengan keluarganya setiap hari. Dia jurnal, catat firman Tuhan yang dia dapat setiap hari yang dia bagikan kepada saya, jurnal saya yang saya bagikan kepada dia, firman Tuhan yang saya bagikan. Dia tulis, dia punya buku jurnal firman Tuhan yang dia renungkan
Ya, satu kali dia bersaksi kepada saya, ya. Pengkhotbah tidak datang hari itu. Secara mendadak, dia langsung berdiri, dia menyampaikan firman Tuhan. Kenapa dia bisa menyampaikan firman Tuhan? Dia begitu sukacita. Saya percaya ini adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Ketika hidup kita penuh dengan firman, yang keluar dari mulut kita ini firman, ya. Begitu gampang. Saya juga ngalami seperti itu. Rasanya kapan saya kalau mau menyampaikan firman Tuhan itu penuh dalam pikiran, dalam roh saya ini. Karena apa? Tuhan melekat. Saya melekat dengan Tuhan dan itu connect gitu loh. Jadi bisa langsung gitu. Jadi mulai hari ini tuh, ayo yang belum mitra doa, yang sudah punya mitra doa tapi malas, ayo ngalami anggur baru. Ya, alami Tuhan bersama-sama. Mitra doa itu kendaraannya, kuncinya di kerbat hati kita, ya, melekat dengan Tuhan. Ya, mencintai Tuhan segenap hati. Itu dalam sekali. Hari ini Covid pandemi ini Tuhan mau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, orang yang melekat itu tidak bisa digoyangkan dengan apapun. Bahkan kita makin diberkati, makin sukacita, bukan malah susah, malah sukacita. Karena melihat Tuhan berkarya begitu dahsyat dalam hidup kita. Sekarang kita belajar apa tantangannya. Kalau kita mau mengalami anggur baru, itu ada tantangannya. Seperti saya, ada tantangannya. Kita tidak boleh lagi, saudara, pakai kerbat yang lama. Ya, jangan mau tinggalkan kerbat yang lama. Itu keputusan kita. Ya, tinggalkan kesibukan-kesibukan yang kita buat, acara kita yang banyak dulu itu. Ya, kita mau tinggalkan. Ya, ada yang sibuk handphonean, sibuk game, sibuk nonton film, drakor, ya saudara ya, atau apa yang saudara hari-hari ini itu loh saudara, kantongnya itu kerja, tidur, males. Nah, itu kantong yang lama itu saudara, ya, saudara mesti tinggalkan. Ya, harus siap kantong yang baru. Kan tadi saya bilang kuncinya kerbatnya harus siap. Ya, ketika kita menyiapkan kerbat, sekali lagi Tuhan yang mencurahkan anggur barunya. Anggurnya sudah siap dicurahkan buat orang-orang yang rindu menerima anggur yang baru. Ya, saudara, ini waktunya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Hal-hal yang supranatural yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Saya melihat yang seperti itu, Tuhan sediakan. Ya, itu benar-benar kita lihat ini Tuhan, tidak mungkin kalau bukan Tuhan. Ya, penghalangnya itu yaitu buang cara yang lama. Orang Israel ketika mau diajak Musa keluar dari Mesir, ya kan, ke tanah perjanjian, diajak Musa untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Mereka mau beribadah, mau ikut Musa, tapi pikiran Mesir, kenikmatan Mesir itu masih diingat-ingat, ya. Masih ada dalam pikirannya, masih dia pegang, masih digandoli. Sehingga Musa kesulitan membawa mereka. Ya, ketika belum lagi Musa mesti menghadapi Firaun, ya. Tidak cuma keras hatinya orang Israel, terus ngadepi Firaun lagi, ya. Apa yang negosiasi yang alot itu, apa yang terjadi antara Musa dan orang Firaun? Kita akan baca di Keluaran pasal 8 ayat 8 sampai 10. Sorry, ayat 9, ya. 9 dan 10. Ya, ayat 8 sampai 10, ya. Ini negosiasinya Musa sama Firaun. Kita baca sama-sama. Kemudian, ya, Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata ini daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Maka
kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya Abraham apa? Besok. Ya, lalu kata Musa. Nah, seperti itu ya. Jadi Firaun itu ngomong, Musa berdoa supaya kata ini pergi, lalu kamu boleh pergi. Terus Musa bilang, aku sudah berdoa ya, sekarang aku pergi, maksudnya gitu. Firaun bilang apa? Tidak sekarang, besok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penghalang. Jangan suka menunda keputusan, pencerahan, rema yang kau dapat, pikiran yang terlintas. Tuhan itu berbicara loh, sampai hari ini tuh masih ngomong sama kita. Ketika engkau baca firman-Nya, engkau dengar khotbah saya ini, Tuhan pasti ngomong. Apa penghalangmu yang kau pegang sekarang ini? Firaunmu itu loh apa? Tuhan itu kasih tahu hari ini. Kenapa sampai hari ini, berapa tahun kau mengikut aku, kau gak pernah bisa mengalami anggur baru? Engkau gak berani buat lompatan dalam hidupmu bersama aku. Karena ada Mesir yang kau cintai, hidup lamamu, kerbat lamamu, kebiasaanmu, hobimu. Firaun, si iblis itu ngomong sama kamu besok aja, nggak hari ini. Bu Aini khotbah hari ini, besok Minggu ada yang khotbah lagi, besoknya Minggu masih ada lagi. Kau nunggu-nunggu, kau tunda-tunda. Itu yang pertama penghalangmu. Jangan dengar kata iblis besok. Tuhan berkata, hari ini kalau engkau percaya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Itu yang Tuhan sampaikan buat kita, ya. Kemudian ada lagi negosiasi berikutnya, ya. Tulah itu masih ada. Musa ngomong lagi sama Firaun di Ulangan 8 ayat 28, ya. Di situ dikatakan, Musa minta izin sama Firaun untuk bawa orang Israel pergi berdoa, ya, membawa korban. Dia masih tidak mengizinkan. Iblis itu tidak bakalan gampang ngelepas saudara. Itu yang saudara harus tahu. Kesulitan yang kau alami, berhala yang kau alami, yang selama ini yang kau pegang, yang bukan Tuhan yang sejati, itu nggak akan gampang melepaskan engkau. Tuhan sudah memberi kesempatan engkau begitu banyak, tapi hari ini Dia berkata kepada engkau seperti kata Firaun, ya. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Halus kalau ngomong, boleh, tapi jangan terlalu jauh. Artinya apa? Kadang kita itu tidak sadar. Sekalipun kita melihat ada banyak hal yang Tuhan lakukan, kerjakan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah orang-orang di komsel kita, ya. Saudara di grup cuma nonton saja. Ya, pokoknya aku tahu, aku ngikuti. Gitu ya, aku sekali-kali masuk di doa, ya, tapi nggak usah ikut sampai selesai, kata iblis. Kamu absen aja, ya, 10 menit pokoknya nongol, ya, nggak usah ngikuti sampai dalam. Kamu boleh kok di pinggir sungai itu ecek-ecek aja, nggak usah nyemplung. Saudara, tadi kita sudah baca pesan Tuhan, hukum yang terutama apa, saudara? Tuhan mau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Tuhan bilang ini hukum yang utama yang harus kita hidupi. Mengasihi Tuhan, saya pikir dulu, saya kalau hari Minggu sama Pak Yusuf pagi sampai malam, itu kan sudah mengasihi Tuhan. Orang lain mungkin tidak sampai seperti saya, habis ibadah pulang, saya nggak pulang, sampai tidur di gereja.
terus ngikuti doa awal sampai selesai, mimpin ibadah sampai selesai, sampai pulang sampai malam. Apakah itu ibadah yang sejati? Bukan itu. Karena apa? Saya tahu waktu saya SMA, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah baca firman-Mu, saya sudah melayani Engkau. Tapi Tuhan berkata kepada saya, apakah yang kamu lakukan itu karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, Engkau akan mendengarkan aku. Setiap hari Engkau mencari aku. Oh, saya ngalami breakthrough, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau. Tuhan, saya mau. Tuhan mulai, saudara. Kasaran itu nguliti itu loh. Hidup saya itu satu-satu. Baru telinga rohani ini dipulihkan. Saya ngeliat orang yang saya layani itu, mereka mulai merendahkan hati, mereka sungguh-sungguh siapa itu sampai mereka ngalami breakthrough. Itu otomatis, itu yang berkenan, ibadah yang berkenan, kata Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan cari saudara hari-hari ini, ya. Jangan sampai kita itu tertinggal, saudara. Ya, yang terdahulu jadi terkemudian. Karena saya ngelihat justru orang-orang yang biasa itu haus. Sampai saya kaget. Saya belum cari dia, dia cari saya. Ayo Bu, doa Bu. Kapan Bu mitra doanya Bu? Lama Bu nunggunya. Padahal saya sibuk, saudara. Saya layani. Pokok yang mau, yang haus tak layani sama saya. Ya kan? Jadi jangan sampai kita tertinggal. Gara-gara kita dengar perkataannya Firaun, perkataan iblis, perkataan daging ini, saudara. Tiba-tiba yang punya kantong yang baru, kerbat yang baru, sudah jalan jauh, nanti ini akan terjadi, saudara. Ya kan? Nanti kita ini sudah jalan jauh, saudara masih baru mau, saudara. Itu saudara ngejar, sekeras apapun sudah tidak bisa ngejar lagi, ya. Jangan sampai Tuhan sudah bawa angkat kami hidup-hidup, saudara. Saudara masih melongo ketinggalan, saudara. Itu berhati-hati, saudara. Hari ini pesan Tuhan ini penting buat kita. Untuk kita mulai hari ini benar-benar menyiapkan kerbat yang baru. Dan anggur yang baru siap untuk dicurahkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai syema, sebagai nyanyian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mengasihi Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku puji
sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Haleluya, kami menyembah, kami bawa korban hidup kami Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita, kita bawa hidup yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, segenap hatiku. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Selidiki batinku, selidiki hatiku Tuhan. Beritahu aku Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau mengasihi aku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktu yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan bagi kami. Engkau Allah kami yang esa, Allah satu-satunya. Kami mau beribadah dan menyembah kepadamu dengan segenap hati kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bebaskan hati kami Tuhan, untuk datang Tuhan, melekat kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan, meteraikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Kami mau hidup Tuhan seperti di tepi aliran air kehidupan Tuhan, yang terus berbuah Tuhan pada musimnya. Tidak pernah layu, tidak pernah kering daunnya. Dan apa saja yang kami buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar jemaat GBI House of Grace, dan juga seluruh satelit-satelit GBI House of Grace dimanapun Anda berada, yang sudah join, sudah beribadah bersama dengan kami. Kami sangat senang, kami sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama di ibadah online kita hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Saya percaya kita juga sudah diberkati oleh hadirat dan firman-Nya dalam ibadah online hari ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join beribadah di ibadah online Gereja House of Grace Surabaya. Kami sangat senang, kami sangat mengapresiasi. Biar kiranya minggu-minggu berikutnya bisa juga beribadah kembali bersama dengan kami setiap minggu jam 9 pagi secara online di YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa boleh menikmati hadiratnya dan firman-Nya yang mengubahkan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, dilayani, Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan di deskripsi YouTube GBI House of Grace dan juga menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di gadget Saudara. Bapak Ibu Saudara, kami rindu jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini, yang
sedang butuh didoakan atau dilayani. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diberkati oleh hadiratnya dan oleh firman-Nya, mari kita siapkan hati kita juga untuk memberi persembahan tanda syukur kita karena Tuhan sudah baik dan memberkati kita. Dan setiap awal bulan juga kita diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memberi hari ini lewat nomor rekening yang tertera di nomor gadget saudara, di handphone saudara, dan juga nomor QR code yang tertera di gadget saudara. Mari saudara kita memberi dengan sukacita, dengan kasih Tuhan, karena semua yang kita miliki itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan hari ini sebagai tanda syukur kami rindu memberi persembahan. Tanda kami sudah menerima berkat Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan memberkati kami memberi dengan sukacita. Bahkan kami juga mengembalikan persepuluhan Tuhan. Kami bersyukur bahwa semua karena kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah online hari ini, dan mereka boleh memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat memberi, dan kami bersyukur, berterima kasih buat persembahan saudara, biar semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan ibadah online kita, sebelum kita menerima doa berkat, kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada semua tim ibadah, tim praise and worship, tim media yang sudah menggunakan waktu, tenaga, talentanya sehingga terselenggara ibadah online kita. Mari tetap terus jadi inspirasi, jadi berkat lewat talenta, lewat panggilan saudara. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati limpah dalam semua pekerjaan, studi dan pelayanan, bahkan keluarga, semua para pelayan yang sudah melayani hari ini. Dan terutama kami juga mengucapkan kepada Ibu Gembala Senior kita, Ibu Deborah Aileen, yang sudah jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati, kami sungguh sangat dibangun untuk kami terus memiliki fondasi yang kuat, memiliki dasar hidup kami untuk bertumbuh, mengasihi, melayani, dan berbuah bagi sang Raja Tuhan, pemilik hidup kita. Terima kasih Bu Gembala Senior, Ibu Aileen. Sungguh berkatnya luar biasa membangun semua kami jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga, pekerjaan, dan seluruh kerinduan dalam kehidupan Ibu sebagai hamba yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari semua kita siapkan hati kita angkat hati kita angkat kedua tangan kita tutup ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segenap pujian, pengagungan, hormat kami. Kami mengembalikan Tuhan semua yang terbaik, waktu, tenaga, bahkan persembahan kami Tuhan. Kami tahu semuanya ini tidak pernah bisa membalas kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, keluarga besar House of Grace yang sudah beribadah, bahkan semua jemaat Tuhan yang baru beribadah, join bersama dengan kami, Engkau yang memberkati, menguatkan kami terus, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami terus hidup, bertumbuh, berbuah, mengasihi dan melayani Engkau, sampai Engkau Tuhan Yesus menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu ini. Kami sungguh Tuhan Yesus menyadari bahwa hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat-Nya, kasih karunia yang melampaui segala akal pikiran, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dengan damai sejahtera, dengan kasih dan sukacitanya penuh limpah atas hidup kita, bahkan kebaikan, bahkan kasih dari anaknya Yesus Kristus memenuhi kita, melimpahi kita dengan semua kebajikannya, bahkan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai, menghibur, menguatkan kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan permai ketika Dia datang kedua kali. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu dalam ibadah minggu berikutnya dalam jam yang sama, jam 9. Tuhan memberkati. God bless you.